Selamat pagi adik-adik. Wah, kakak senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan bosan ya kita untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita masih ibadah melalui online, tapi adik-adik tetap harus sukacita untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari ini kami dapat berjumpa lagi Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Meskipun lagi-lagi ibadah kami masih melalui video online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Bapa, terutama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami sukacita untuk memuji nama Tuhan, dan berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Bapa. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau bersukacita, kita mau angkat pujian hatiku penuh nyanyian.
berdoa, kita mau berdoa buat persembahan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami syukur Tuhan, buat pagi hari ini kami sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya berkati persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan, biar lama lalu persembahan ini dapat memuliakan nama Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berdati dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berdati dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita angkat pujian sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berdati dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali kakak bisa bertemu dengan kalian. Apa kabarnya hari ini? Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mau dengarkan cerita, kita berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita pengertian akan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama semuanya ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus,
Sungguh kami memuji Engkau Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang luar biasa, yang terus menolong hidup kami, memberkati kami. Pada saat ini kami berterima kasih, oleh karena kami boleh bersama-sama kumpul dalam ibadah sekolah minggu Gekesia secara virtual. Tapi biarlah Tuhan memberkati kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berikan pengertian bagi kami supaya memahami kebenaran firman Tuhan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Siapa yang kalau ditanya mamanya, jawabannya itu suka bohong? Atau pura-pura tidak tahu? Atau juga pura-pura tidak mendengarnya? Misalnya, kalau kita menjatuhkan vas bunga di ruang tamu dan tidak ada orang yang melihatnya. Mama bertanya, siapa yang menjatuhkan vas bunga Mama? Terus jawabnya apa? Tidak tahu, Ma. Setelah ketahuan, masih juga cari alasan yang lain. Adik sih yang dorong saya, Ma. Makanya vas bunganya jatuh. Nah, ada yang seperti itu. Atau begini, waktu kita lihat ada teman kita yang punya mainan bagus, terus kita punya keinginan untuk mengambil mainannya, dan kita ambil. Ada yang seperti itu? Memangnya boleh nggak kita mengambil dan menyimpan barang milik orang lain begitu saja? Tentu tidak boleh, karena ada pemiliknya. Selain itu juga, Tuhan tidak suka seperti itu. Mengambil barang yang bukan milik kita itu sama dengan mencuri. Salah satu hukum Taurat Tuhan katakan begini, jangan mencuri. Jadi, tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita. Apalagi kalau itu miliknya Tuhan. Seperti cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan cerita, kita baca dulu firman Tuhan ya. Firman Tuhan kita pada hari ini dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi, Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Tapi kita membacanya dari ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Kita mau baca ya bersama-sama, yang ada di rumah boleh membacanya dengan bersuara. Yosua pasal 7 ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Lalu Yosua menyuruh orang-orang segera pergi ke kemah itu. Dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada di sana sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor.
Nah, adik-adik, suatu kali Yosua menyuruh orang untuk mengintai kota Ai. Kota Ai ini masuk dalam bangsa Kanaan. Mereka orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Nah, sekembalinya pengintai itu, mereka menyampaikan bahwa tidak usah semua orang Israel untuk menggempur kota itu. Karena mereka hanya sedikit saja. Cukup 2.000 atau 3.000 orang saja yang menggempur mereka. Maka berangkatlah orang Israel untuk menyerang kota Ai. Tapi apa yang terjadi? Mereka diserang balik oleh orang Ai dan mereka melarikan diri dari pintu gerbang kota sampai ke lereng. Dan akhirnya beberapa dari orang Israel ada yang tewas terbunuh. Orang Israel pun menjadi ketakutan dan tawar hati. Lalu Yosua bersama-sama dengan tua-tua Israel, mereka datang kepada Allah. Di depan tabut Tuhan, Yosua mengoyakkan bajunya. Dan mukanya sujud sampai ke tanah. Sambil dia taruh debu di atas kepalanya. Dan Yosua berkata begini, "Ah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan? Apakah supaya kami dibinasakan? Apa yang akan kau lakukan Tuhan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel ini sudah berbuat dosa. Mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan untukku. Mereka menyembunyikannya, karena itu mereka tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh-musuhnya. Besok hari engkau harus menguduskan bangsa itu." Nah, keesokan harinya Yosua mengumpulkan semua orang Israel. Mereka berkumpul suku per suku dan keluarga per keluarga. Ketika diselidiki oleh Yosua, maka majulah seorang yang bernama Akan. Dia dari suku Yehuda. Yosua katakan begini sama Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah apa yang sudah kau perbuat. Jangan kau sembunyikan kepadaku." Lalu apa kata Akan? "Iya, akulah yang telah melakukannya. Soalnya aku lihat ada jubah yang indah, ada uang perak, dan juga ada sebatang emas. Jadi aku mengingininya, ku ambil dan aku sembunyikan." Akhirnya Yosua menyuruh orang untuk segera mengambilnya dari kemah Akan. Rupanya barang-barang itu dia sembunyikan di dalam tanah yang ada di kemahnya. Dan akhir cerita adik-adik, Akan harus menerima hukumannya dengan sangat menyedihkan. Nah adik-adik, kita belajar dari Akan untuk bersikap jujur dan berani mengakui kesalahan kalau kita salah. Akan nih nampaknya kalau tidak diselidiki, mungkin dia juga tidak akan mengakuinya. Jadi, kalaupun kita sudah melakukan kesalahan, adik-adik harus cepat menyadarinya. Sebab apa? Tuhan tidak suka kalau kita melakukan dosa. Dan kalaupun sudah ketahuan apa yang kita buat, kita harus berani mengakui kesalahan kita dan belajar minta maaf. Jadi nggak usah cari-cari salah orang lain atau mencari alasan yang lain. Selain itu, apalagi ya yang bisa kita pelajari dari Bapak Akan ini? Selain kita tidak boleh mengambil milik orang lain,
kita juga tidak boleh mengambil apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Misalnya, kalau mama nih kasih uang persembahan 10.000, jangan diambil lagi 5.000-nya buat jajan. Ada yang seperti itu enggak? Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh ya mengambil milik orang lain, apalagi miliknya Tuhan. Kemudian apalagi? Kita harus bersikap jujur dan berani mengakui kesalahan. Apapun yang harus kita terima, kita harus jujur. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya cerita kakak hari ini menjadikan adik-adik orang yang tidak suka mengingini kepunyaan orang lain, menjadi orang yang jujur dan berani mengakui kesalahannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena pada hari ini kami boleh belajar dari tokoh Alkitab Bapak Akan. Dari firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang jujur, berani mengakui kesalahan dan tidak mengingini apa yang bukan milik kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu untuk boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ya. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Seperti biasa ya, adik-adik hafal di rumah dan ayat hafalannya dikirim lewat WA group ya. Dihafal ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gampang kan? 1 ayat saja. Nanti adik-adik belajar di rumah ya. Sekali lagi, dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, itu saja ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Adik-adik di rumah boleh ya untuk ikut berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa juga untuk adik-adik belajar supaya rajin belajar. Dan kemudian kita doakan juga papa mama kita ya, keluarga kita doakan. Nah, bersama-sama kita berdoa, semua dalam sikap doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam anak Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan oleh karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami beribadah. Dan kami sudah mendengarkan cerita. Karena itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mau membawa doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi yang saat ini terjadi Tuhan. Engkau memberkati setiap orang-orang yang kena virus supaya Tuhan sembuhkan. Dan pemerintahan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan beri hikmat bagi mereka untuk menanggulangi pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu GKSIA Jakarta. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak ini supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada.
Karena itu Tuhan memberkati mereka ketika mereka belajar. Biarlah Tuhan tolong supaya mereka tekun belajar. Dan ketika mereka bermain juga Tuhan memberkati supaya mereka melakukan hal-hal yang baik. Dan Tuhan memberkati mereka supaya tetap di dalam berkat Allah. Engkau memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Bersama dengan orang tua mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong orang tua mereka supaya tetap terus setia mendampingi anak-anak ini. Dan boleh mengajarkan mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami seperti yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, penyertaan dan kasih sayang dari Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, memberkati adik-adik semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.